Republik yang nama yang dipilih oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, Maria Ulfa, para bapak ibu pendiri kita. Mereka memberikan nama Indonesia itu sebagai nama Republik bukan tanpa alasan. Kita hadir di sini dengan semangat untuk mengembalikan kembali cita-cita Republik. Kita hadir di sini untuk mengembalikan kembali roh kemerdekaan yang digaungkan oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, para bapak ibu pendiri bangsa kita. Hari ini kita menyaksikan sistem politik itu memang muncul. Ada demokrasi, tetapi ada partai-partai politik, ada pluralisme di dalam politik kita. Tetapi itu semua adalah pelang, papan nama, tapi rohnya sudah jauh dari Republik. Rakyat dididik di dalam pendidikan, tetapi penguasa mesti dididik oleh kritik dan perlawanan. Nah, seringkali untuk membangun kembali Republik kita, di dalam alam demokrasi ini, kita memang terpaksa harus memberikan kritik yang keras. Bukan pertama-tama karena kita membenci. Kita tidak pernah berjuang dengan basis kebencian. Kita tidak boleh berjuang dengan basis iri. Kita tidak boleh berjuang dengan basis primordial, bukan. Kita berjuang karena kita perlu menegakkan kembali masa depan Republik kita. Halo sahabat OMB, obrolan wajib baru. Selamat malam teman-teman sekalian. Yang boleh datang ke sini adalah orang-orang yang tidak menyetujui oligarki. Saya akan mulai dari situ teman-teman sekalian. Anda sekalian menolak oligarki, tapi apa persisnya oligarki itu? Dan apa hubungannya dengan kehadiran kita pada malam hari ini di sini? Oligarki, teman-teman sekalian, kalau kita bicara sedikit akademis, ya kan? Oligarki adalah satu sistem politik di mana orang kaya menggunakan seluruh peralatan politik untuk menggandakan kekayaannya. Itulah sistem yang disebut dengan oligarki. Jadi oligarki adalah satu sistem di mana orang kaya menggunakan politik untuk mengakumulasikan kembali kekayaannya, untuk memperkaya kembali kekayaannya. Itu yang disebut dengan sistem oligarki. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sistem politik gitu, demokrasi yang kita bangun, partai-partai politik gitu, dia tidak lagi berfungsi untuk menyediakan peralatan yang penting bagi kemaslahatan orang banyak. Karena seluruh isinya, rohnya sudah direbut oleh kepentingan-kepentingan oligarki itu. Ya. Kita tentu tidak membenci orang kaya. Kita tidak anti atau membenci kekayaan, karena teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian yang ada di sini juga menginginkan satu kehidupan yang penuh maslahat. Tapi yang kita tolak adalah percampuran, campur baur, invasi, ya, cloning dari satu sistem politik yang mestinya mengurusi kemaslahatan umum dengan peri kehidupan yang mengurusi urusan-urusan pribadi doang. Nah, oligarki itu dia mencampur baurkan kepentingan-kepentingan privat, kepentingan-kepentingan individual menjadi seakan-akan kepentingan umum. Itu yang membuat sistem politik ini menjadi rusak. Ini yang membuat republik kita menjadi lemah. Teman-teman sekalian, kenapa saya katakan republik menjadi lemah? Dan kenapa sistem oligarki itu sebenarnya tidak bersesuaian dengan sistem republik? Nah, kita tahu Indonesia ini katanya disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi apakah kalian semua pernah tahu apa artinya republik itu? Tahu, teman-teman mahasiswa di sini? Apa itu artinya republik? Republik yang nama yang dipilih oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, Maria Ulfa, para bapak ibu pendiri kita. Mereka memberikan nama Indonesia itu sebagai nama republik bukan tanpa alasan. Itu bukan satu nama yang diberi begitu saja. Kita memilih nama republik karena persis di situ ada argumen-argumen yang dalam.
Republik itu berasal dari kata res dan publica. Artinya hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umum. Dengan demikian, dan res publica itu dibedakan ya dengan kepentingan privat atau res privata. Nah, dengan ini para pendiri bangsa kita mau mendirikan satu kepolitikan yang betul-betul berfungsi untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kemaslahatan pribadi. Itulah inti dari republik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau hari ini perkembangan demokrasi kita justru mengantarkan kita kepada satu sistem politik yang hanya menguntungkan segelintir orang, yang hanya menjadikan bangunan politik dan demokrasi itu menjadi alat bagi akumulasi kekayaan segelintir orang, maka yang kita hadapi sekarang ini adalah satu praktek dan sistem politik yang sudah jauh dari sendi-sendi republik. Sistem politik kita saat ini sudah jauh kemana-mana, nyasar dari apa yang pernah dipikirkan oleh para pendiri bangsa kita. Itulah kenapa kita hadir di sini pada hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita tidak ingin menjelek-jelekan siapapun. Kita hadir di sini dengan semangat untuk mengembalikan kembali cita-cita republik. Kita hadir di sini untuk mengembalikan kembali roh kemerdekaan yang digaungkan oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, para Bapak Ibu pendiri bangsa kita. Hari ini kita menyaksikan sistem politik itu memang muncul. Ada demokrasi, tetapi ada partai-partai politik, ada pluralisme di dalam politik kita. Tetapi itu semua adalah pelang, papan nama, tapi rohnya sudah jauh dari republik. Bapak Ibu sekalian, kehadiran teman-teman sekalian di sini di tengah hujan adalah kehadiran dari warga-warga republik kita. Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai republik tidak ditentukan oleh para elit. Panjang pendeknya umur republik kita itu ditentukan oleh sejauh mana kita mau bertindak di dalam republik. Kalau kita bertindak dengan penuh kesadaran sebagai warga-warga republik, maka insya Allah republik ini akan panjang, republik ini akan langgeng. Tapi untuk itu memang kita perlu mengambil langkah-langkah yang tidak gampang. Ada para pejuang mengatakan bahwa rakyat dididik dalam kritisisme dan perlawanan, tetapi penguasa dan elit harus dididik di dalam rakyat dididik di dalam pendidikan, tetapi penguasa mesti dididik oleh kritik dan perlawanan. Nah, seringkali untuk membangun kembali republik kita di dalam alam demokrasi ini, kita memang terpaksa harus memberikan kritik yang keras. Bukan pertama-tama karena kita membenci. Kita tidak pernah berjuang dengan basis kebencian. Kita tidak boleh berjuang dengan basis iri. Kita tidak boleh berjuang dengan basis primordial, bukan. Kita berjuang karena kita perlu menegakkan kembali masa depan republik kita. Republik kita sudah ditentukan, sudah ditegaskan garis-garisnya di masa lalu kita. Tapi oleh karena kepolitikan masa kini, maka batas-batas itu semakin kabur. Oleh karena itu perjuangan kita sekarang, kita harus kembali ke masa lalu untuk memerdekakan masa depan kita dengan kembali kepada republik kita. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.